Lu juga bersumpah bahwa lu bukan antek-antek Jokowi seragam coklat, antek-antek pemerintah kafir. Digituin? Iya. Sumpahnya itu? Sumpahnya itu. Wallah. Bahas lah ya. Ya. Sempat juga sih HTI gue pernah masuk. Lu pernah masuk HTI juga? Iya, pernah masuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Penting ini ya. Ini penting sekali untuk mengedukasi kita. Setelah kemarin Densus 88 menangkap satu orang pegawai KAI yang berafiliasi ke ISIS. Nah, sekarang Deddy Corbuzier mewawancarai mantan ISIS. Ini nampar kepada Khosinuddin, Egy Sujana, dan kawan-kawan yang selalu setiap ada persoalan kayak gini menyudutkan Densus 88, menyudutkan BNPT. Dan mereka mengabaikan fakta bahwa memang ada sekelompok orang, ada orang yang gagal paham di dalam memahami agama. Oke, tanpa panjang lebar, kita dengarkan dulu poin intinya aja. Karena durasinya sangat panjang, maka saya petik poin intinya aja ya. Agar menjadi edukasi kepada masyarakat. ISIS. Langsung ditembak ya. Langsung ditembak Iya ya. kan. Karena beritanya begitu. Anda mantan ISIS katanya gitu. Jadi saya kemarin ketika ke tempat Anda tuh, saya berhati-hati. Lo gak takut jenggot gue masih nyisa? Enggak, gue juga ada sih. Wah panjang om. Tapi benar. Enggak, gue mau tahu benar apa enggak aja deh. Sebelum gue jawab, gue tanya dulu nih. Menurut lo negara ini negara muslim apa negara kafir? Waduh, harusnya negara muslim ya. Negara bukan negara agama tapi kan. Iya, mayoritas muslim dong. Mayoritas muslim pasti. Oke. Gue meyakini negara muslim. Oke, karena mayoritasnya mayoritasnya Islam ya. Oke, jadi negara muslim gitu menurut lo. Oke. 2016 gue bilang negara ini negara kafir. Hah? Kan tadi lo katanya lo nanya kira-kira gue masuk ISIS enggak dong, enggak negara kafir dong. 2016 kan gue bilang. Makanya tadi lo bilang 2016 juga muslimnya banyak di Indonesia, lebih banyak dibandingkan orang non muslim. Tapi waktu itu gue bilang ini negara kafir. Lu bilang ini negara kafir. Gue kafirin Pak Jokowi waktu itu. Nyokap gue jadi kafirin. potongan nih nanti kayak jangan lu promoin gue kemarin kayak gitu soalnya. Gue sih orangnya dendaman. Jangan gitu. Gue kan memotong apa yang lu ngomongkan di podcast Kasih Solusi. Ini juga apa yang Anda omong di podcast Close the Door. Gila kena gue gimana. Harusnya gue tata lebih rapi lagi ya. Telat. Enggak, serius tapi lu menganggap bahwa ini adalah negara kafir pada saat itu? Iya. Oke, definisinya kafir dulu apa? Waktu itu gue menganggap bahwa setelah kena doktrin ya, menganggap bahwa negara ini hukumnya yang berlaku hukum buatan manusia. Oke, UUD 45 buatan mana? Ya karena negara republik kan. Iya, buatan manusia. Oke. Pancasila buatan manusia juga. Waktu itu gue menganggap bahwa nggak ada hukum yang selain hukum Allah. Benderanya merah putih. Capek Rasul waktu itu udah berjuang menegakkan. Oke, paham. Betul kan? Gua nerima cara berpikir lu. Oke. Lalu? Iya makanya gue waktu itu memikir bahwa ternyata memang iya yang namanya negara-negara Islam harusnya. Oke. Khilafah. Harusnya khilafah. Iya harusnya waktu itu. Berarti jadi di tahun 2008 sampai 2010 gue ngeband. Lu ngeband, tahu Vera kan? Iya. Oke. Nah 2010 gue mencari agama lah ceritanya. Makanya gimana ceritanya anak band terus tiba-tiba mencari agama? Dulu gue mikir bahwa duit ada banyak. Lo bisa tanya Kevin deh tuh. Kevin pernah mampir sini juga kan. Duitnya banyak apa segala macam, royalti, macam-macam lah. Abis itu gue ngerasa duit nggak ada. Kok duit nggak ada? Iya kan lifestyle semua meningkat, gaya hidup meningkat dan lain sebagainya. Nggak ada puasnya manusia ya. Ya oke lah. Kayak gitu. Nah abis itu gue berpikir bahwa ini ada yang salah nih. Oke. Ya udah gue belajar sampai akhirnya gue menemukan lah misalnya bisa dibilang ketika kita dekat dengan Allah, ketika kita
dilandasi dengan takwa, berjalan dan lain sebagainya, berarti akan dimudahkan segala urusannya. Setuju. Iya dong. Sampai sana setuju gue. Nah, akhirnya gue mencari sempat kemana-mana lah, pindah-pindah golongan, aliran. Gue coba Untuk mencari apa? Mencari hidup yang tenang, hidup yang benar. Hidup yang tenang, hidup yang benar. Iya. Oke. Itu dulu tuh. Akhirnya ya 1, 2, 3 nggak usah dibahas lah ya. Iya. Sempat juga sih HTI gue pernah masuk. Lu pernah masuk HTI juga? Iya pernah masuk. Oke, HTI pernah. Oke. Setelah HTI kayaknya kurang mantep nih. Ya kan teriak-teriaknya di negara sendiri. Waktu itu menurut gue. HTI kurang mantep nih menurut lu nih. Menurut lu gimana? Menurut lu kurang, ya nggak mantep kan, udah dilarang soalnya. Nah, ngomong dong, ya kan? Iya. Nah, akhirnya kan teriak-teriak sendiri, kan benahin dari atas gitu kan. Pokoknya harus pemimpinnya begini. Nggak beres-beres nih gitu. Nggak beres-beres. Terus gue berpikir bahwa kalau itu belum beres di negara, berarti levelnya masih di bawah. Pemikiran gue waktu itu nih. Ya sudah, ketika gue lagi lihat di sosial media, terus tiba-tiba ada satu akun yang nyerang Saudi. Awal mulanya dari situ, turning pointnya itu. Nyerang bahwa ini negara-negara kafir. Tapi gak Saudi Islam. Lah makanya, sebentar. Abis itu dia posting Raja Salman salaman sama Perdana Menteri negara ini yang perempuan, buka aurat gitu kan. Terus dia salaman sama negara-negara presiden-presiden negara-negara non-muslim. Terus gue mikir, iya ya, akhirnya narasi yang ada di caption di postingan itu mengatakan bahwa lihat nih bermudah-mudahnya negara Saudi yang katanya negara Islam bla 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 bla. Tapi ternyata gitu. Gue komen. Gue masih ingat waktu itu nama akunnya Lampung Bertauhid. Tapi kalau sekarang ada kesamaan akun, gue nggak tahu ya. Yang waktu itu gue taunya itu. Lampung Bertauhid. Oke, gue komen. Pas gue komen gue bilang, ente jangan sembarangan. Biasa. Lu masih netizen. Gue membela Saudi dong. Iya betul. Karena Saudi itu kan ya udah. Iya kan Muslim ya. Dia umroh ke sana, haji ke sana gitu kan. Nggak ada yang salah sama Saudi. Akhirnya gue komen, hati-hati bro, fitnah nih begini-begini, pokoknya gitulah kurang lebih. Dia balas komen, gue mau keluarin bukti-bukti semuanya, yaudah kita ngobrol di DM. Gue masuk ke DM. Dijelasin semua dan dia ngirimin semua video-video tentang Saudi begini, tentang ini begini dan lain sebagainya. Akhirnya dia ngirimin video-video juga tentang di Indonesia begini. Terus dia ngomong lagi, kalau mau video lebih detailnya panjang, kalau di DM ribet, kita ngobrol di Telegram. Masuklah ke Telegram. Masuk. Database gue semua diambil pokoknya sama dia. Iya bener kan? Masuk Telegram. Telegram kayaknya gini-gini, sampai dapat nomor WhatsApp gue. Nah, ngobrol di Telegram itu yang puncaknya. Akhirnya dia ngasih tahu di situ bahwa ada kemiripan lah mungkin ya negara Indonesia negara Saudi yang dia langsung hakimi bahwa ini adalah negara kafir. Lalu gue tanya apa landasannya? Terus dia jawab negara kita nih, negara Indonesia ini, ya yang tadi gue bilang di awal, hukumnya yang berlaku apa? Ya udah 45, Pancasila dan lain sebagainya. Buatan manusia apa buatan Allah? Manusia. Gue bilang ya refleks, buatan manusia. Waktu itu gue dengan refleksnya ya buatan Bung Karno, gue bilang gitu. Iya kan? Oke. Ya sudah, berarti nyatanya lu cinta sama Nabi lu. Cinta lah gimana? Habis itu langsung gue coba lagi, maksudnya gimana? Dia bilang, Rasul dulu berjuang, berjihad, menegakkan negara Islam, membawa bendera dan lain sebagainya gitu kan, tegak kalimat tauhid. Terus gimana? Capek? Berarti salah dong perjuangannya. Itu. Tapi kan Soekarno juga Islam. Kan dulu gue bego. Gue langsung mikir. Iya juga ya. Logikanya kan. Lu kenapa gak ngasih tau gue? Soekarno kan juga Muslim. Berarti iya, kan cuma hukumnya itu bukan hukum yang oke, dibahas sama. Gue nanya nih, hukum yang dimaksud gimana? Mencuri gimana berlaku di negeri ini? Penjara. Potong. Enggak, di negeri ini penjara. Iya, kan gue waktu itu dia bilangnya potong harusnya. Iya dong. Iya. Bunuh orang. Di sini gimana? Di mana? Di Indonesia. Penjara. Kisos. Loh, nyawa balas nyawa dong. Murabi. Bentar, kita stop dulu. Ini adalah satu cara untuk mendoktrin mereka untuk masuk ke ruang pemberontakan. Coba, kalau kita mau mikir, kalau kita mau analisis, nih, ini mirip-mirip siapa sekarang? Ada nggak di Indonesia?
Ini HTI banget, bos. Ini HTI banget. Bahkan sampai detik ini mereka masih mengkampanyekan bahwa Indonesia ini adalah harusnya khilafah. Hukumnya hukum agama segala macam. Dan ini orang mantan ISIS itu berbicara bahwa awal mula pemahamannya kayak gitu. Dan ISIS juga sama punya pemahaman itu. Makanya hati-hati. Selalu saya katakan hati-hati dengan cara doktrin orang-orang HTI. Yang sampai detik ini masih mengkampanyekan khilafah. Sama, muaranya di sana. Pemahamannya sama. Ya, hati-hati ini, hati-hati. Ini pemahaman agama yang keliru, saudara. Keliru. Harus tegas. Lanjut ya. Itu nggak berlaku di negeri ini. Ya. Iya dong. Heeh. Ya, gue berpikirnya bahwa iya ya, ya kan gitu tuh. Gue langsung mulai masuk tuh. Ini kan percakapan yang ada di Telegram Iya, ya. iya. Ketika doktrinisasi masuk Iya, ya. iya. Oh iya ya. Dan itu memang jelas gitu kan, hukum-hukum ini berlaku kayak lo berbuat zina di rajam, dilemparin batu dan seterusnya gitu kan. Dan di sini nggak ada begitu. Nggak Misalnya mungkin ada beberapa provinsi tertentu yang mungkin cambuk dan lain sebagainya kan. Iya, iya. Nah, arti itu kan ya itu maksudnya gue berpikir bahwa ini udah beda nih. Iya. Terus gue berpikir, oh berarti ini nih. Karena waktu itu gue mikirnya ketika gue punya duit banyak, hidup gue dikiranya tenang tapi nggak tenang. Orang tua juga merasa kayak mungkin gue jauh dari. Waktu itu mikirnya bahwa kalau lo mau benar dalam semua, oke, overall gitu, berarti kembali lagi kepada yang lalu sujud juga kepada Allah kan. Iya. Nah caranya mungkin kemarin-kemarin gue salah. Berarti kayak gini nih yang benar, karena ini kayaknya lebih mantap karena gue menjalankan hukummu ya Allah. Gitu. Oke, paham. Dapat ya? Paham, dapat sampai sana dapat. Sampai sana dapat, oke. Terus gue nanya, gimana cara mendalaminya? Nah, gimana tuh? Terus orang yang sama, namanya Muhammad, lu bayangin, punya akun Lampung Bertauhid, positif dong namanya, nama dianya Muhammad. Tambah positif. Makin yakin gue. Gimana caranya? Ya udah, semuanya itu ada di Telegram. Oke. Karena kajian-kajian kita Ada di grup. Di grup. Mereka gede di grup. Terus gue nanya, sempat nalar ya, bekerja bahwa, lah kenapa nggak terbuka? Iya. Ya dong, kayak pengajian-pengajian pada umumnya kan terbuka. Iya. Terus dia bilang, lo gimana ceritanya? Sementara kita mau menegakkan negara Islam di negeri ini, negara Islam aja nggak berdiri di sini, mungkin ada penentangan apa segala macamnya. Terus dia pakai dalil guroba, itu kan kita ini sedikit dan seterusnya gitu kan, kita ini kecil. Akhirnya, iya, oke, singkat cerita, yaudah gimana cara gue bisa masuk belajar agama di dalam Telegram itu? Kata orang itu nggak bisa sembarangan, Der. Wih, dibikin eksklusif. Oke. Caranya gimana? Gue tanya. Udah sebentar ya, gue coba tanya ustadznya dulu, pemimpinnya dulu. Akhirnya dia nanya, nggak lama kalau nggak salah sekitar 10 menit. Akhirnya dia balas lagi. Lu siap nggak dalam 2 hal bersumpah? Apa tuh? Dia bilang yang pertama, lu bersumpah, jadi ngirimin voice note gitu. Ntar gue kirimin ke sana kata dia. Oke. Lu kirimin lewat video, lu keluarkan 2 sumpah. Yang pertama, sumpahnya adalah lu siap berbaiat kepada Abu Bakar al-Baghdadi. Dia itu pemimpin ISIS yang kemarin, gue gak tahu sekarang atau udah mati apa gimana, gue gak paham. Oke. Nah, terus yang kedua, lu juga bersumpah bahwa lu bukan antek-antek Jokowi seragam coklat, antek-antek pemerintah kafir. Digituin? Iya. Sumpahnya itu? Sumpahnya itu. Wallah. Wow. Gue mikirkan. Oke. Akhirnya gue browsing dulu. Yang pertama gue search di YouTube. Abu Bakar al-Baghdadi. Gue udah tahu. Cuma kan waktu itu kan belum masuk lebih dalam. Betul ya? Akhirnya, iya gue pernah denger nama itu. Tapi coba deh gue cek dulu. Gue belum ngirimin voice note tuh. Gue cek di YouTube. Ada khutbahnya. Gitu ya. Ya terserah deh, kalau buat bahan edukasi lo bisa buka teman-teman. Ada Abu Bakar al-Baghdadi khutbah Jumat. Dia naik ke atas mimbar pakai baju hitam-hitam, jubah gitu, hitam, naik ke atas mimbar. Dia buka tuh khutbahnya, innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu dan seterusnya. Sampai akhir fa inna asdaqal hadits bla 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 gitu. Oke. Gua tonton gitu in English. Oke. Iya di situ dia bilang menyuruhkan negara Islam gitu-gitu lah, kurang lebih tauhid begini. Beliau pemimpinnya. Oke. Masuk nih gue nih. Berarti kan memang ini kita harus benar-benar satu
genggaman sama dia nih. Ya, oke. Oke, sip. Yang kedua ya sudah. Ya itu. Emang bukan juga. Emang bukan juga, Oke. bukan antek juga. Gue kirim voice note. Gue Kirim. rekam, gue kirim. Anjing, jejak digitalnya ada dong. Lu baru ngingetin gue sekarang kan? Lemes kan gue? Ada jejak digitalnya itu, bro. Oke, saya kira cukup lah untuk bahan edukasi, nggak perlu panjang-panjang. Lengkapnya silahkan cek di channel Deddy Corbuzier. Poinnya satu sebetulnya, bahwa kemudian pemahaman ini ada. Orang yang gagal paham tentang tafsir agama banyak. Itu poinnya. Ya. Kita sisihkan dulu bahwa ini adalah propaganda asing segala macam. Kita terangkan itu. Bahwa ini propaganda untuk menghancurkan Islam, memecah belah Islam. Oke, nggak apa-apa. Tapi kemudian banyak orang yang merasa, menganggap bahwa ini adalah benar-benar pemahaman agama yang mesti diimplementasikan di dalam sikap. Bukan hanya sekedar propaganda asing, tetapi diimani sebagai sebuah kebenaran. Kalau orang-orang ISIS, orang-orang yang gagal paham tentang agama ini, paham bahwa ini hanya sebatas propaganda, maka tidak akan diimani. Bahkan hanya akan jadi bahan tertawaan. Oh, ente yang buat nih, ente yang propagandakan nih, saya paham. Tapi kan faktanya enggak. Ada banyak orang yang mengimani bahwa ini sebagai sebuah ajaran agama yang benar gitu loh. Dan ini yang harus kita terangkan. Dan ternyata ajarannya mirip HTI, bos. Kita harus terangkan ini. Makanya hati-hati dan waspada dengan orang yang terus meneriakkan tentang khilafah. Hati-hati. Hati-hati. Orangnya sekarang masih ada, kelompoknya masih ada meskipun organisasinya udah dibubarkan. Dan sampai sekarang mereka terus menyodorkan proposal khilafah meskipun udah dibantah oleh pemerintah, oleh banyak orang Islam. Tetapi mereka ngotot. Dan saya kira sasarannya ya kepada orang-orang yang sudah terdoktrin, terpapar paham itu. Coba bayangkan dia pernah masuk HTI segala macam. Itu sudah diterangkan. Makanya saya selalu ngomong di sini, para ideolog HTI itu tangkap dong. Jangan hanya organisasinya dibubarkan, tetapi orang-orangnya, para ideolognya tetap dibiarkan. Ini apa-apaan. Justru yang berbahaya itu ideolognya. Organisasi itu cangkangnya. Wadahnya. Wadahnya bisa berubah setiap saat, setiap detik. Yang berbahaya itu adalah ideolognya. Sekali lagi saya katakan, sampai sekarang mereka masih ada. Menyebarkan itu terang-terangan. Kemarin Wahidin udah keliling Jawa Barat. Ciamis, Tasik, segala macam. Terakhir di Gedung Sate. Dia kampanye tentang keharusan berdirinya khilafah. Hanya satu hukum, yaitu hukum Islam. Untuk mengatur negara ini agar selamat, damai, segala macam. Ini propaganda, saudara. Ini pemahaman agama yang picik. Hati-hati ya, hati-hati. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.